Baik, kalau dari Mas Umam sendiri melihat seperti apa konteks pilkada kita sudah selesai melalui demokrasi prosedural untuk kepemimpinan nasional, begitu juga di legislatif. Nah sekarang baru-baru ini, baru beberapa hari terakhir ini kita menuntaskan sebenarnya ini adalah tantangan besar juga ya ketika mampukah kita menggelar pilkada serentak ini. Dengan pertanyaan yang sama, menurut Anda apakah secara prosedural kita sudah cukup matang? Dari berbagai faktor tadi disebutkan Pak Sudirman Said, dalam konteks etik tadi masih ada persoalan, tapi secara teknis misalnya yang kita khawatirkan misalnya isu SARA, kerusuhan dan lain sebagainya tidak ada. Secara TSM ya, terstruktur sistematis masif memang tidak ada, tapi ada satu dua di berbagai daerah muncul sempat ada memang. Bagaimana Anda melihat secara umum dulu? Mengukur tingkat kematangan demokrasi, terutama dalam konteks desentralisasi, itu tidak semata-mata dari aspek keberhasilan penyelenggaraan pemilihan dalam konteks ini adalah pilkada. Tetapi bagaimana kemudian proses demokrasi lokal itu kemudian bisa berdampak pada hadirnya tata kelola pemerintahan lokal yang baik atau local good governance. Kalau misal kemudian itu bisa dihadirkan, kemudian masyarakat mendapatkan impact yang cukup memadai, ada public delivery service yang cukup baik, maka itu bisa dipahami bahwa kematangan berdemokrasi memang betul-betul matang, bukan semata-mata semua berjalan lancar, tidak ada mobilisasi kekuatan yang kemudian berkonfrontasi ya. Karena bagaimanapun juga saya setuju yang disampaikan Pak Sudirman Said tadi, bahwa tidak ada apa-apa di atas kertas, di lapangan, bukan berarti bahwa kemudian di lapangan itu bebas dari money politics, bahwa di bawah itu kemudian lepas dari belenggu oligarki dan sebagainya. Nah oleh karena itu ini yang kemudian harus kita refleksikan bersama. Karena bagaimanapun juga penyelenggaraan Pilkada 2024 adalah sebuah eksperimen baru dari teman-teman di Senayan dan juga pemerintah. Yang harapannya ketika Pilkada didekatkan dengan Pilpres dan juga Pileg, maka kemudian diharapkan akan ada satu kepemimpinan bersama dari pusat, daerah, betul-betul fresh, baru, sehingga kemudian dalam menjalankan agenda kepentingan dalam konteks kebijakan publik itu bisa kemudian berjalan tidak lancar, tumpang tindih, tapi tidak tumpang tindih, kemudian nanti di tengah nanti ganti lagi dan sebagainya. Tetapi satu hal yang harus difahami bahwa ketika kemudian itu dilakukan, maka praktis akan terjadi semacam shutdown dalam konteks proses ya. Karena pemerintahan baru sekarang dengan nomenklatur yang berbeda, praktis 46, 48 posisi baru di kementerian, di kabinet, kemudian sekarang 545 kepala daerah baru, untuk menjalankan itu dengan SOTK baru, dengan tugas pokok dan fungsi yang berbeda, maka dibutuhkan konsolidasi, adaptasi, dan kemudian proses negosiasi kepentingan di level elit maupun akar rumput. Maka praktis saya bisa menduga dengan mengurus SOTK, nunggu perpres dan sebagainya, kemudian penyeragaman aturan, itu paling cepat 6 bulan, efektif 1 tahun. Artinya bisa lamban maksudnya? Pemerintah baru, termasuk pemerintah di tingkat lokal, bisa bekerja secara efektif praktis di 2026. Nah begitu? Ini yang kemudian, sebagai contoh Mas, kalau misal kementerian baru, misalnya pecahan-pecahan dari kedirjenan, imigrasi, transmigrasi, kemudian kebudayaan, itu kan dari kedirjenan-kedirjenan. Maka praktis per sekarang, itu anggarannya kan anggaran dirjen, berapa ratus miliar, yang kemudian baru bisa diubah praktis di APBN-nya di APBNP. Kapan APBNP? Baru cair praktis September tahun depan. Nah kita bisa menduga bahwa kalau misal di pemerintah pusat juga butuh waktu, ruang kontemplasi, ruang konsolidasi yang cukup panjang, di level daerah juga tidak jauh berbeda. Nah ini yang hubungannya dengan daerah tadi apa? Kalau tadi kan memang kementerian ada banyak perubahan nomenklatur antara 48 tadi, memang ada tunggu di APBNP yang tadi cairnya September, berarti artinya tahun 2025 besok itu juga praktis masih tidak akan ada yang signifikan secara penganggaran. Artinya ini ke daerahnya gimana? Ke daerahnya gimana? Ini artinya yang sedang belajar ini bukan hanya di tingkat pusat, di tingkat daerah yang 545 kepala daerah tadi juga sedang belajar bersama-sama, terutama mereka yang bukan dari incumbent. Nah ini yang kemudian tentu dibutuhkan komitmen bersama ya. Kita berharap juga misalnya Kemendagri sebagai elemen yang membawahi berbagai stakeholders di pemerintah daerah bisa melakukan proses konsolidasi lebih cepat. Karena begini Mas, kalau ukurannya adalah aspek kekuatan menghadirkan inovasi kebijakan publik di tingkat lokal, maka praktis
desentralisasi ini hanya bisa melakukan itu hanya di sekitar Jawa dan beberapa titik-titik kekuatan wilayah di luar Jawa. Selebihnya praktis mereka hanya gantung tuh. DAU dan DAK. Selebihnya apakah kemudian bisa dihitung berapa persen wilayah di luar Jawa yang bisa menghadirkan inovasi kebijakan sehingga memunculkan economic powerhouse baru di Indonesia. Jadi yang ada DAU, DAK aja DAU, DAK dan kemudian menjalankan tugas rutin. Nah, tidak ada sebuah layanan publik yang genuine, yang baru. Nah, ini yang perlu kita hitung lagi. Apakah kemudian desentralisasi bisa menghadirkan public delivery service yang baik, bisa menghadirkan esensi demokrasi. Sebelum lebih jauh ke sana, saya ingin coba menggarisbawahi soal sinkronnya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ya. Tadi konteksnya juga itu. Itu tadi memang satu hal yang menarik. Tapi saya izin tanya ke Pak Masa dulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.